Yang Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting kali ini. Alhamdulillah kali ini kami penyampaian tentang active learning. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita moderator Bapak Indra Arifandi. Kemudian sebagai pemateri utama hari ini Pak Ahlis Nur Setiadi sudah bergabung bersama kita semua. Tanpa berpanjang kalam, kita awali dahulu. Jadwal kali ini adalah pertama pembukaan, yang kedua acara inti, penyampaian materi, dan yang ketiga penutupan. Untuk acara pembukaan kita awali dahulu meeting kita kali ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara inti, apa itu active learning dan bagaimana kita mengaplikasikannya, saya serahkan kepada moderator kita kali ini, yaitu Bapak Indra Arifandi. Beliau adalah guru di SMA Citranusa. Bapak Indra Arifandi, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhyiddin, Pak Ahlis, Pak Anwar atas kesempatannya. Seperti yang disampaikan di awal oleh host bahwa penyampaian materi pada pagi hari ini adalah active learning. Seperti yang kita ketahui bahwa active learning itu bagaimana cara kita mendengar. Di dalam sebuah komunikasi tentunya bukan hanya keterampilan berbicara yang dibutuhkan oleh setiap orang. Artinya untuk memahami sesuatu bukan hanya kemampuan bicara saja, akan tetapi bahwa ketika kita mengaktifkan, mengoptimalkan cara kita mendengar, bahwa kita bisa dapat menyerap informasi secara baik dan utuh seperti yang disampaikan oleh atau yang kita dapat. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat buat kita semua, bagaimana kita mengaktifkan dan mengoptimalkan panca indera kita dari bagaimana kita belajar dan bisa mengemukakan sesuatu dan dari apa yang kita dapatkan. Nah, pada pagi hari ini saya perkenalkan Bapak Ahlis Nur Setiadi dari SMA IT Darul Quran, salah satu instruktur kita yang akan menyampaikan bagaimana active learning itu dan bagaimana kita bisa melalui tahapan-tahapannya sesuai dengan informasi yang kita hendak butuhkan. Untuk waktu dan tempatnya Bapak Ahlis Nur Setiadi, saya persilakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat Pak Anwar, Pak Muhyiddin, dan juga Pak Indra. Pada pagi hari ini saya akan coba men-sharing materi tentang active listening. Ya. Saya izin untuk share screen. Apa sudah tampak? Sudah munculkah presentasinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, tinggal di. Jadi active listening ya. Saya mulai dari latar belakang. Ya, jadi yang kita pahami bersama untuk komunikasi dua arah ini kita seringkali mengalami kendala ya Pak ya. Kenapa? Karena biasanya kita semua itu punya kecenderungan untuk melakukan self-talk. Jadi self-talk itu
bicara terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi pas kita lagi ngobrol gitu sama teman misalnya dia cerita VCT, dia sangat antusias bagaimana itu mengikuti VCT. Mungkin dia sendiri pendengar tuh punya pengalaman tidak mengenakan tentang VCT misalnya. Nah, terus dia malah bicara pada dirinya sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara itu dia nggak dengar, dia malah sibuk dengan memikirkan apa yang dia bicarakan oleh pikirannya sendiri. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi karena dia sibuk sama bicaranya sendiri. Terus kedua, kenapa adanya kendali komunikasi? Yaitu terkadang pembicara itu ketika menyampaikan sesuatu, dia bingung untuk mencari kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan apa yang dia sampaikan. Jadi ini dua hal yang sangat dominan ya, menyebabkan biasanya terjadi miskomunikasi. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah selain pembicaranya harus memperbaiki cara dia menyampaikan, tapi yang paling penting adalah ternyata active listening, jadi mendengarkan secara aktif. Nah, apa keuntungan active listening ini? Yang seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi, yaitu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Jadi kemungkinan miskomunikasi. Terus kalau kita bisa melakukan active listening, lawan bicara kita, dia akan merasa dihargai dan dipahami dengan baik. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya adalah active listening ini adalah bagian dari kompetensi inti coaching ya. Jadi nanti jam 10 saya akan memberikan materi juga tentang apa itu coaching. Nah, jadi coaching itu kalau seorang coach ketika melakukan coaching itu dia harus menjadi seorang pendengar aktif. Nah, kalau dia sudah bisa mendengar pendengar aktif, dia bisa melakukan langkah berikutnya yaitu memberi pertanyaan yang memberdayakan. Nah, memberi pertanyaan memberdayakan itu nanti bisa menstimulus ide dan kreativitas dari pembicara. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari active listening ya. Jadi manfaatnya bukan hanya terhadap si pembicara karena merasa diperhatikan, tapi juga bisa menghindari kesalahpahaman di antara kedua orang tersebut. Ya, ini ada dua teknik ya active listening. Maksudnya sebaiknya sih tidak dipisah-pisah karena dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan. Yang pertama adalah teknik nonverbal, jadi non kata-katanya. Yang berikutnya adalah teknik verbal, jadi isi konten kata-katanya. Nah, ini teknik nonverbal dulu ya. Teknik nonverbal ini sudah lazim, yaitu kontak mata. Jadi ketika kita berusaha mendengarkan orang lain, kita berusaha untuk menatap matanya. Memang kendalanya itu terkadang kita merasa tidak nyaman ya, menatap mata orang itu lama-lama. Itu ada salah satu strategi ya, kita bisa mencoba melihat satu titik di antara dua mata lawan kita. Jadi kayak hidung agak ke atas, nah kita lihat sebelah sininya. Atau kalau kita misalnya sedang bicara di webinar seperti ini, kita berusaha untuk melihat ke kamera itu mengarah. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresi kita positif. Ya, tentu kita terlihat lebih antusias, lebih semangat, lebih segar dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu berusaha mengangguk ngecil. Jadi ketika kita telah memahami apa yang disampaikan, kita bisa memberi anggukan kecil seperti itu. Yang berikutnya adalah postur menghadap pembicara. Jadi jangan sebisa mungkin tidak menyamping ya. Jadi kita teman ada di belakang ada di depan kita tapi kita malah menyamping. Sebisa mungkin seluruh badan kita, wajah kita itu menghadap kepada pembicara. Yang kelima yaitu postur sedikit condong. Jadi agak kita miringkan badan kita kepada pembicara. Nah, itu adalah teknik-teknik dari nonverbal. Nah, ternyata selain teknik nonverbal, itu ada juga teknik verbalnya. Mungkin kita udah sering dengar ya teknik nonverbal.
ternyata ada teknik verbal. Ini yang menarik. Yang pertama adalah kita menggunakan kata-kata singkat. Ya, kita memanfaatkan kata-kata singkat seperti oke, terus ya. Nah, itu kata-kata singkat itu membuat kita merasa pembicara itu diperhatikan gitu, tanpa terlalu dipotong seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah refleksi emosi ya. Jadi ketika teman kita terlihat bergembira, antusias, ya kita juga harus menunjukkan hal yang sama. Tapi ketika lawan bicara kita itu terlihat sedih, kita harus berusaha menunjukkan rasa empati ya, empati. Jangan dia lagi sedih kita ketawa-ketawa, jangan. Tapi ketika dia lagi sedih kita lihatin, kita prihatin juga terhadap apa yang dia sampaikan. Kita refleksikan. Saya turut prihatin. Nah, jadi kata-kata kita keluar seperti itu. Saya ikut sedih dan sebagainya. Yang ketiga adalah paraphrasing. Ya, ini sudah kita mungkin sebagian dari kita, apalagi yang mengerjakan tesis, mengerjakan skripsi dan lain sebagainya, itu kita sudah sering ya mendengar kata-kata itu paraphrasing. Jadi menulis kalau paraphrasing dalam menulis karya tulis itu menulis ulang dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi kita berusaha memparaphrasing. Nah, ini manfaatnya nanti banyak paraphrasing itu. Selain lawan bicara kita merasa diperhatikan, kita bisa melakukan afirmasi dan klarifikasi itu jadi bisa melakukan yang nomor 4, 5, 6. Jadi ketika lawan kita bicara terus dia selesai, kita bisa mengulang apa yang dia sampaikan dengan bahasa kita ya. Itu banyak tujuannya ya. Jadi ketika misalnya seseorang itu mengatakan saya senang sekali mengikuti VCT karena saya mendapatkan berbagai macam ilmu. Nah, kita bisa ngulangin. Jadi Anda merasa senang ikut VCT karena mendapatkan banyak ilmu dan teman seperti itu. Jadi kita bisa mengulangi hal yang seperti itu untuk meyakinkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah afirmasi. Afirmasi itu tujuannya reframing ya. Ini bermanfaat sekali untuk hal-hal yang ini untuk membenarkan hal-hal yang sifatnya negatif menjadi positif. Contohnya ketika seseorang gitu, misalnya kepala sekolah, dia menceritakan, aduh, saya gagal nih mengadakan penerimaan siswa baru dari target 500, saya hanya bisa menerima yang daftar baru 100 orang seperti itu. Nah, kita bisa melakukan paraphrasing dan afirmasi. Afirmasinya atau reframingnya yang dia asalnya menganggap gagal, kita rubah kata gagalnya itu jadi misalnya jadi belum berhasil ya. Jadi Bapak jadi belum berhasil mendatangkan pendaftar hingga sampai 500 gitu. Atau kita balik, wah ternyata Bapak sudah berhasil mengundang sampai 100 orang ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan afirmasi untuk membuat lawan bicara kita juga menjadi lebih positif. Yang berikutnya paraphrasing untuk klarifikasi ya. Klarifikasi ini secara umum, kita mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Kita melakukan klarifikasi, khawatirnya memang ada hal yang kita salah tangkap gitu. Kita mendengar maksudnya dia seperti apa, ternyata dia inginnya seperti apa. Jadi kita melakukan klarifikasi dengan paraphrasing. Kita mengulang lagi dengan pemahaman kita. Tujuannya untuk paraphrasing sekaligus mengklarifikasi. Benarkah maksud Bapak itu seperti ini? Yang berikutnya adalah memberikan pengakuan. Jadi kita bisa memberikan penghargaan, tapi yang cukup yang standar aja ya Pak ya, tidak usah berlebihan, wah luar biasa Anda dan sebagainya, tidak perlu, sampai ya cukup aja kita
hargai hal-hal yang positif ya. Saya hargai Bapak Kepala Sekolah dengan rasa tanggung jawabnya ingin bisa memenuhi target sampai 500 peserta, misalnya seperti itu. Nggak usah dengan kata-kata yang bombastis, tidak perlu. Cukup datar aja. Itu pun sudah bisa membuat orang merasa diperhatikan. Kenapa pengakuan yang secukupnya itu penting? Karena kalau terlalu berlebihan, bisa jadi misalnya dia menceritakan, wah saya baru bisa mendapatkan pendaftar sekolah sampai 100 orang. Kita mau, wah Bapak luar biasa, hebat sekali. Bisa jadi dalam hatinya dia jengkel. Apa hebatnya? Saya targetnya 500 kok ini kok dianggap hebat ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pengakuan yang cukup sepantasnya aja kadarnya. Demikian hadirin sekalian, teknik-teknik yang bisa digunakan untuk melakukan active listening. Semoga hal ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mengurangi dampak miskomunikasi di antara kita semua. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Silakan Pak Indra. Ya, baik, menarik sekali materinya Pak Ahlis. Dengan dua teknik ya, teknik yang secara verbal maupun non verbal tadi, baik dari ekspresi dan yang dari mimik bahasa tubuh mungkin ya. Ya, betul. Baik, dari materi yang disampaikan oleh Pak Ahlis tadi sangat menarik buat kita semua, bermanfaat buat kita semua. Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua, peserta yang hadir pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Pak Ahlis? Silakan. Kalau saya boleh bertanya gitu, Pak? Boleh, silakan. Boleh. Ya, ini kan menarik ya, karena tantangan kita di dunia pendidikan itu adalah tantangannya kita terbiasa atau mungkin secara tidak langsung kita biasa berbicara ya Pak ya. Jadi kita kerap kali tantangan kita sebagai guru itu kekurangan, yang bisa jadi kekurangan di kelas itu kita lebih banyak bicara dibanding mendengarkan atau menanggapi dari anak-anak. Ketika ditanya, ketika kita mau menanyakan, ada yang ditanyakan, anak-anak diem semua. Betul. Nah, itu kan ini bermanfaat sekali, aktif listening ya, aktif listening bagaimana mendengarkan. Ini kadang menyadarkannya nih Pak Ahlis, kita menyadarkan bahwa kita harus mulai lebih banyak mendengar. Nih bagaimana untuk tenaga pendidik atau orang-orangnya? Iya. Saja, Pak. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Saya sendiri kebetulan memang baru saja mengikuti training coaching itu sampai 3 hari penuh ya. Setiap hari Sabtu itu baru merasa dapat feelingnya untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu setelah menyelesaikan hari ketiga gitu. Jadi setelah 3 minggu itu, karena cuma 1 hari dalam seminggu, itu baru dapat feelingnya untuk menggunakan itu baru di hari ketiga. Memang tidak mudah ya, apalagi dalam dunia pendidikan kita, memang kultur kita itu masih sebagian di antara kita masih lebih banyak guru yang bicara gitu. Jadi ketika kondisinya dibalik, kita yang bertanya, murid juga nggak siap juga menjawab gitu. Jadi ini emang bukan perkara yang mudah. Sangat sebenarnya works kalau mau sifatnya yang sifatnya sistematis struktur itu bagusnya kita mengadakan workshop ya. Workshop ya, betul. Ya, betul. Itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Workshop itu kita bisa lakukan misalnya hanya 1 jam tapi misalnya 10
10 orang dan itu dilakukan secara berpasang-pasangan dan dilatih. Nah, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi pertama juga memang pemahaman active listening ini harus diedukasi ke banyak orang. Kedua juga workshop seperti itu. Terus ya mungkin yang apa yang sudah kita dapatkan ini harus mulai dipraktekkan gitu. Mungkin kita agak sulit ya untuk mempraktekkan, tadi ada sekian banyak teknik ya, verbal dan non-verbal. Kita berlatih aja, kita tekadkan hari ini saya mau melatih yang satu dulu. Misalnya yang paling mudah, mengangguk aja. Jadi setiap kali bicara sama teman, kita nggak lupa mengangguk. Terus kita evaluasi diri kita sudah cukup menganggukah pada hari itu gitu. Nah, besoknya kita mau coba yang mana? Yang bicara singkat, menjawab secara singkat, oke, iya, dan sebagainya. Besoknya lagi apa lagi? Nah, sampai benar-benar semuanya itu bisa pernah kita rasakan dan pernah kita praktekkan. Nanti harapannya kita udah bisa melakukan kombinasi untuk ke semua tekniknya. Mungkin seperti itu, Pak Indra, jawaban dari saya. Oh iya, terima kasih Pak Alis. Ini ada pertanyaan dari Pak Antonius. Maaf Pak Indra, sebentar. Pengingat saja, waktunya tinggal 6 menit karena memang menggunakan Zoom. Ada pertanyaan dari Pak Antonius ini. Apakah ada pengakuan yang negatif? Ini maksudnya apakah perbedaan pengakuan dan pujian? Ini kadang kan mungkin yang dimaksud di sini pengakuan ada yang pujian sifatnya, ada yang menjatuhkan ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya Pak Antonius. Apakah ada pengakuan yang negatif? Demikian Pak Ahlis. Mungkin mohon Pak Antonius bisa dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan pengakuan negatif. Ya, mohon maaf saya kurang paham ya yang dimaksud dengan pengakuan secara negatif gitu ya. Pengakuan ini sebenarnya lebih cenderung kepada penghargaan. Jadi tidak mengakui keburukan orang lain, bukan, justru kebaikan. Kita mencari nilai-nilai positif yang ada pada lawan bicara kita, lalu kita ekspresikan dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi ya salah satu tujuan kenapa tadi saya sebutkan nggak usah memuji berlebihan dan sebagainya, karena orang juga bisa jadi merasa dijilat juga ya, dijilat tanda kutip ya, karena pujiannya dianggap berlebihan. Jadi sebenarnya kita fokus kepada nilai-nilai yang positif yang ada pada lawan bicara kita, maka kita ungkapkan. Jadi tidak usah berlebihan. Mungkin seperti itu, Pak Indra. Oh ya, tadi ya terima kasih Pak Ahlis. Tadi sudah direspon oleh Pak Antonius. Terima kasih juga. Oh maksudnya pengakuan itu bukan hanya ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahlis. Ya terima kasih Pak Ahlis. Ada yang ditanya lagi tentang materi active listening? Bapak-bapak semua. Jadi kadang kita nih kalau mau nanggapi lagi nih Pak, boleh ya Pak ya Pak Alis? Boleh, ya? Silakan Pak. Kadang kita memuji, ya itu ya bedanya memuji dan memberikan pengakuan ya. Kadang kan ketika kita memberikan, ini saya perhatikan kalau teman-teman, saya juga kadang ini ya, ketika di kelas ada anak yang luar biasa, ketika kita memberikan pujian, kan kita rancu ya antara pujian dengan pengakuan. Jadinya menyebabkan pujian yang kita sampaikan, makanya tadi saya cukup jelas dari Pak Alis, alhamdulillah. Jadi kita jangan berlebihan juga, jangan sampai pujian yang kita berikan itu justru merendahkan teman-teman, satu orang yang dipuji 29 anak yang lain malah merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Mungkin seperti itu ya Pak Alis ya. Ya. Bermanfaat sekali teman-teman pada pembicaraan active listening ini, yang memang sepakat saya
enaknya kita praktikan sama-sama ya Pak ya dengan workshop gitu. Betul. Silakan Bapak-bapak apabila ada yang ditanyakan kembali bisa melalui chat atau menghidupkan mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini materinya luar biasa banget nih Pak Alis nih, habis training nih, keren banget nih materinya. Oh, sesinya masih ada lagi siang nggak? Iya, satu lagi ya, coaching ya. Satu lagi nanti 9:30. Oke. Jadi hari ini udah selesai semua? Insya Allah selesai. Insya Allah. Malamnya diseminasi ya Pak Indra ya. Siap. Ya. Kalau perlu semuanya sendiri. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa hadir karena kebetulan saya. Ya, oke lah. Semangat. Akan dilanjut lagi. Terima kasih Pak Anwar. Tinggal 1 menit lagi. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi karena waktu yang terbatas dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk kata penutup silakan Pak Ahlis untuk menyampaikan tentang active listening. Baik, active listening ini metode yang sebenarnya sederhana tapi akan sangat bermanfaat sekali buat upaya kita berkomunikasi dengan sesama. Sebelum belajar ke teknik yang macam-macam, hendaknya kita mulai dari satu hal saja. Kita berniat untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya kira seperti itu, Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Ahlis. Untuk yang menutupnya, Pak Muhyiddin atau saya ya? Oke, terima kasih untuk acara yang luar biasa ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah, tepat waktu, tinggal 19 detik lagi waktu kita untuk selesai ya, karena menggunakan Zoom yang versi limited. Semoga materi hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kita sempurnakan materi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.